Sebelumnya, pada manga One Piece chapter 1018 terdapat informasi mengenai sebuah cerita legenda. Ya, tepatnya ketika Wushu bertarung dengan Jinbe, Wushu menceritakan sebuah legenda tentang Sun God atau Dewa Matahari yang bernama Nika. Nah, sosok Nika ini dikatakan akan membawa sebuah kebahagiaan dan membebaskan Wushu dari penjara ketika itu. Dan hal ini pun yang membuat Wushu bisa bertahan di dalam penjara. Sosok Dewa Nika ini sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan para fan One Piece. Ada yang mengatakan bahwa Nika adalah sosok Joy Boy. Menarik sih, patut kita tunggu saja kebenarannya dari Oda Sensei. BTW, di akhir chapter kemarin nih, Wushu kayaknya dibuat KO oleh Jinbe. Good job buat Jinbe, awal yang baik sih menurut Mimin sebagai kru bajak laut baru di kelompok bajak laut topi jerami. Yes, Jinbe memang gak bisa diremehin gitu aja. Nah, kira-kira siapa lagi kru bajak laut topi jerami yang berikutnya akan mendapatkan jatah untuk unjuk kebolehannya? So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita gaskan kapalnya. Manga One Piece chapter 1019 sepertinya akan diawali dengan memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Jinbe melawan Wushu. Meskipun Jinbe sudah memberikan serangan dengan teknik barunya yang membuat Wushu terkapar, tetapi ada kemungkinan Wushu akan bangkit lagi meskipun kondisinya penuh dengan luka. Nah, ini bisa jadi menandakan bagaimana dahsyatnya pertahanan dari kekuatan buah iblis Mythical Zoan dari para Tobi Roppo. Nah, di sisi lain, chapter ini juga akan memperlihatkan kekacauan yang terus terjadi di Onigashima. Kita juga kemungkinan akan diperlihatkan kelanjutan pertarungan lainnya seperti Robin dan Brook yang bertarung melawan Black Maria, serta Franky yang berduel dengan Sasaki. Belum lagi ditambah posisi Denjiro dan King yang sampai saat ini belum diperlihatkan. Dan juga yang menarik, kondisi Yamato yang sedang bertarung melawan sang ayah di atas tengkorak Onigashima. Setidaknya pada manga One Piece chapter 1019 nanti akan memperlihatkan sedikit bagaimana keadaan masing-masing dari mereka. Selain itu, sebelumnya pada manga One Piece chapter 1017, Zoro yang diperlihatkan benar-benar sudah tidak berdaya lagi, merasa tidak mau membebani teman-temannya. Zoro meminta kepada Chopper untuk segera memberikan obat agar dia bisa bertarung lagi. Sebenarnya dokter dari suku Ming dan Chopper memiliki obat yang mampu menyembuhkan luka yang dimiliki oleh Zoro dengan cepat. Namun Chopper ragu karena obat tersebut akan berefek fatal. Nah, Zoro tetap bersikeras untuk meminum obat tersebut. Rasanya ini akan sangat menarik jika Zoro sudah sembuh kembali dari luka-lukanya, walaupun cuma sementara. Sepertinya Zoro akan segera kembali ke dalam perang dan langsung pergi menggantikan Marco untuk melawan King. Ya, lawan yang cukup berat bagi Zoro. Mengingat King adalah salah satu All-Star Kaido yang bisa dibilang paling kuat. Namun tentunya Zoro tidak akan peduli siapa lawannya. Dia akan menebas siapa saja yang menghadangnya. Mungkin nantinya saat akan menghadapi King, tiba-tiba Zoro mengatakan jika dia merasakan hal yang aneh di dalam tubuhnya setelah mendapat ramuan tersebut. Seakan-akan ada kekuatan aneh yang bangkit dari tubuhnya dan Zoro seperti kesulitan untuk mengontrol kekuatan ini. Nah, ada kemungkinan ramuan obat yang telah diberikan Chopper dan para dokter suku Ming telah membangkitkan kekuatan tersembunyi yang selama ini tersimpan pada diri Zoro. Hal ini pun sudah dikatakan Kaido jika Zoro memiliki sebuah potensi kekuatan yang sangat hebat. Namun, Zoro masih belum mengetahui hal itu. Dan ini merupakan momen bagi Zoro untuk menggunakan kekuatan tersembunyinya tersebut. Selain itu, dalam pertarungannya melawan King nanti, sepertinya Zoro akan mengeluarkan kembali kekuatan Haki yang akan dikombinasikan dengan pedang Enma. Tentunya akan sangat menarik. Kira-kira mampukah King bertahan dari tebasan pedang Enma? Rasanya patut kita tunggu duel Zoro melawan King ini. Lalu akhir chapter ini kemungkinan akan menceritakan lanjutan pertarungan antara Sanji melawan Queen. Dalam chapter ini, sepertinya Sanji terlihat kewalahan melawan mode hybrid milik Queen. Meskipun begitu, Sanji masih bertahan dari serangan-serangan yang diberikan oleh Queen. Sepertinya dalam pertarungan ini nanti akan dijelaskan sedikit hubungan antara Queen dengan Vince McMahon saat mereka masih menjadi ilmuwan.
Tapi dalam chapter ini masih belum diperlihatkan dengan jelas apakah Sanji akan menggunakan kekuatan Right Suit miliknya dan berubah menjadi Steel Black untuk menyerang Queen. Patut kita tunggu kelanjutan keseruan cerita pertempuran besar di negeri Wano antara aliansi bajak laut topi jerami melawan aliansi bajak laut Kaido. So, jadi bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira hal menarik apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1019 nanti? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.